26 April nanti, Trans 7 akan menyiarkan laga tinju kelas dunia antara juara tinju kelas berat Vladimir Klitschko melawan penantang yang belum mengalami kekalahan asal Amerika Serikat, Brian Jennings di New York. Sebelum pertandingan minggu nanti, malam ini On The Spot akan membahas berbagai hal menarik seputar tinju dunia. Mulai dari tragedi meninggalnya para petinju di arena pertandingan, berbagai hal unik seputar tinju, hingga kejadian-kejadian lucu di dalamnya. Berikut ini rangkumannya untuk Anda dalam serba-serbi tinju dunia. Полному страхом получить удар, да, на мушке совершенно точно, вы заметили, вот нашли. 8 Desember 2011, petinju kelas berat ringan Roman Simakov menghembuskan nafas terakhir usai sebelumnya di KO lawan di atas ring. Peristiwa mengenaskan ini terjadi setelah ia sempat dilarikan ke rumah sakit usai kalah dipukul KO oleh sesama petinju Rusia, Sergei Kovalov, dalam perebutan gelar WBC Asian Boxing Council pada Senin 5 Desember 2011. Pada ronde ke-6, partai sesama petinju Rusia ini, Simakov dibuat lawannya mencium kanvas. Sempat melanjutkan pertarungan, Simakov kemudian mendapatkan serangkaian pukulan di kepala hingga akhirnya terjerembab di ronde ke-7. Simakov kemudian harus ditandu meninggalkan ring dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Petinju berusia 27 tahun ini mendapatkan operasi otak namun tak kunjung sadar. Simakov akhirnya dinyatakan tutup usia pada 8 Desember 2011. Ironisnya, kekalahan yang menewaskan dirinya itu merupakan KO pertama untuk Simakov yang rekor pertarungannya kini terhenti dengan 19 kali menang, 2 kali kalah, dan 1 kali imbang. Seorang promotor tinju mengatakan petinju kelas bulu Oscar Gonzalez telah meninggal dunia setelah dipukul knockout pada ronde ke-10. Ia mengatakan Oscar meninggal dunia pada 3 Februari 2014 setelah menderita cedera otak parah dan kerusakan pangkal otak 2 hari sebelumnya. Petinju berusia 23 tahun ini tidak sadarkan diri setelah dipukul knockout dalam pertarungannya di kota Meksiko. Saat itu ia sedang melawan rekan senegaranya, Jesus Galicia, untuk memperebutkan kejuaraan Latino Silver Liga WBC. Ia adalah korban jiwa yang kedua dalam olahraga tinju di Meksiko dalam kurun waktu 3 bulan. Sebelumnya, Francisco Frankie Leal meninggal dunia bulan November, beberapa hari setelah dipukul knockout oleh Raul Girales dalam pertarungan di kota wisata Los Abos, Pantai Pasifik, Meksiko. Tinju merupakan olahraga keras. Meski keras, bertinju di atas ring juga dibatasi banyak aturan. Salah satu aturan yang tak boleh dilanggar adalah meninju wasit. Kejadian wasit menerima bogem mentah petinju memang jarang terjadi. Kalaupun terjadi, biasanya adalah kejadian yang tak disengaja. Namun di sebuah laga tinju amatir di Slovenia menunjukkan hal yang berbeda. Pertarungan antara petinju Kroasia Kristen Radan dan petinju Slovenia Vlad Sedec berjalan sangat ketat. Kedua petinju bertarung rapat dan kerap terlibat saling memeluk atau clinch. Bila clinch terjadi, maka wasit akan memisahkan petinju agar bisa kembali bertarung. Namun upaya wasit ini rupanya tak disukai Radan. Bukannya mundur untuk mengambil jarak dengan lawannya, petinju Kroasia ini justru memilih meluncurkan pukulan hook kiri ke arah si pengadil. Kontan saja pukulan Radan masuk telak ke wajah wasit. Hebatnya, sang wasit tidak KO akibat pukulan itu. Ia tetap berdiri meski terlihat agak terhuyung. Tak lama setelah wasit kembali sadar, ia langsung membalas dengan langsung mendiskualifikasi Radan dan menyatakan Sedec sebagai pemenang laga.
날 따라잡아볼 테면 와봐 난 영원한 따따라 오늘 밤 금기는 내겐 없어 mama Just let me be your lover 이 혼란 속을 넘어 Jika yang tadi petinju memukul wasit secara sengaja, kali ini wasit dipukul karena ketidaksengajaan. Petinju profesional asal Kanada Willie DeWitt memenangkan gelar Amerika Utara pertamanya dengan mengalahkan petinju asal Kuba Pedro Cardenas. Dalam pertandingan, Cardenas tampak tanpa sadar mengayunkan pukulan liar terhadap wasit. Ia kehilangan kontrol sehingga ia melayangkan 2 kali pukulan kepada 2 wasit yang berbeda. Ia tanpa sengaja melakukan pukulan pada wasit paruh baya yang berusaha memisahkan keduanya saat bertanding, lalu memukul wasit kedua yang menggantikan wasit pertama yang cedera. Wow, fantastic baby dance I wanna dance, 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 dance Fantastic baby dance Ada beberapa hal kejadian tak terduga dalam tinju, seperti sebuah pertarungan tinju terhenti sementara setelah telepon genggam milik salah satu lawan terlempar jatuh dari dalam pinggang celananya. Adalah Marvin Jones yang membawa telepon genggam ke atas ring. Wasit pun segera mengambil telepon genggam tersebut dan menyerahkannya ke sudut pelatih Jones. Setelah itu Jones membukukan badan kepada penonton tanda permohonan maaf atas tindakannya tersebut. Namun hal ini tidak mempengaruhi jalannya pertandingan hingga akhirnya Jones kemudian tersingkir oleh lawannya. Dalam video lainnya terlihat sebuah pertandingan tinju yang menyebabkan salah satunya terjatuh dan dinyatakan knockout oleh wasit. Sang pemenang meluapkan kegembiraannya dengan melihat ke arah penonton. Namun tak lama, petinju yang terjatuh tadi bangkit dan merasa bahwa ia belum kalah. Sontak, sang wasit berusaha menenangkan petinju tersebut. Sang petinju yang tidak relakan keputusan wasit akhirnya pergi keluar ring dalam keadaan berusaha menguatkan diri. Namun sayang, ia malah jatuh saat keluar ring. Video berikutnya mungkin bisa mengundang tawa. Seorang petinju tidak tahu cara masuk ke dalam ring tinju. Ia pun akhirnya memilih menggulingkan tubuhnya dari bawah. Walau cara masuknya aneh, ia dinyatakan menang dalam pertandingan. Lantas, bagaimana ia keluar dari ring? Entah orang ini telah mengalami terlalu banyak pukulan di kepala atau hanya mencari sensasi, namun aksinya saat meninggalkan arena tinju mengundang gelak tawa para penonton. Sungguh malang nasib petinju yang satu ini. Ia tampak penuh percaya diri dengan pertandingannya, namun yang terjadi di luar dugaan. Terkena pukul lawannya, ia pun terguyung. Ia mencoba bangkit, namun tampaknya ia terlalu pusing untuk melakukannya. Gerakannya lebih mirip seperti pendekar mabuk. Lihat saja aksi kocaknya ini. He would have got knocked out the next couple of rounds. It was just a matter of time. He was definitely deteriorating. So I don't even know what you're talking about. Video berikut menunjukkan aksi petinju kelas dunia Lennox Lewis saat diwawancarai setelah memenangkan pertandingan melawan Vitali Klitschko. Ia tidak menjawab sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan akhirnya saat ia tak tahu lagi harus berbicara apa, ia berkata bahwa ia tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan si reporter. Si reporter pun harus menjelaskan kembali maksud dari pertanyaan tadi. Mungkin masih ada efek dari pukulan lawan ya pemirsa. That he fought better than they anticipated and they were cheering for the underdog. I wouldn't say that, Larry. I wouldn't say that. I would say it was just a matter of time. I was definitely getting to him. Look at the state of his face. You know, I'm number one. No guy. Get it one more time tonight.
Terdapat satu olahraga unik yang mulai marak di Eropa saat ini, namanya catur tinju. Bermula di London, olahraga ini adalah olahraga yang memadukan kemampuan otot dan otak dalam satu permainan. Terinspirasi oleh komik Prancis, di mana karakter harus berkelahi kemudian bermain catur, catur tinju dimulai dengan sebuah proyek seni dan penghormatan. Bahkan saat ini, olahraga ini telah beberapa kali mengadakan World Championship. Cara bermainnya cukup menguras otak dan otot, di mana para pemain harus bermain catur selama 3 menit dan kemudian segera beradu tinju selama 3 menit. Walaupun mungkin nampak menarik perhatian, namun para atlet menunjukkan keterampilan catur dan keterampilan bertarung dengan cukup brilian. Butler adalah seorang petarung muda yang sangat menjanjikan dari New York City, yang dikenal dengan julukan Harlem Hammer. Pada bulan November 2001, James Butler bertarung dengan Richard Grant. Pertarungan ini adalah acara amal untuk memperingati serangan 11 September. Di tengah pertandingan, saat Grant merangkulnya untuk menghentikan gerakannya, Butler justru melepas sarung tinjunya, kemudian mengarahkan pukulannya ke wajah Grant. Grant menderita luka wajah serius, termasuk rahang patah, lidah terkoyak, dan beberapa jahitan. Karena kejadian ini, Butler pun ditangkap dan dihukum atas penyerangannya di atas ring. Bentrok antar pendukung tinju terjadi di gelanggang olahraga Kota Lama Nabire, Papua pada 14 Juli 2013 jelang tengah malam. Peristiwa tragis ini menewaskan 17 orang, sedangkan 47 lainnya luka-luka. Para penonton saling dorong dan saling injak. Insiden ini terjadi sekitar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jumlah massa di GOR saat itu sekitar 1.500 orang. Dan malam itu adalah pertandingan antara Julius Pigome dari Sasana Mawa melawan Alfius Rumkorem dari Sasana Persada. Diduga bentrokan terjadi akibat pendukung Julius mengamuk setelah jagoannya kalah dalam pertandingan. Pemirsa, itulah serba-serbi tinju dunia versi On The Spot. Dan saksikan laga tinju kelas dunia antara juara tinju kelas berat Vladimir Klitschko melawan Brian Jennings, petinju asal Amerika Serikat yang belum pernah kalah. Saksikan duel mereka pada hari Minggu 26 April 2015 pukul 9 waktu Indonesia Barat, eksklusif hanya di Trans 7. I'll take your best shot.